untuk Pak Ariel untuk bisa mencoba menjelaskan solusi apa sih dari Meraki yang terbaru-baru saat ini dan seandainya dari COVID seperti ini apa sih yang bagusnya dan dari Meraki ada promo atau event apa lagi sih yang terbaru saat ini? Mungkin akan dijelaskan dengan Pak Ariel. Pak Ariel? Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Bisa dengar suara saya ya? Bisa. Bisa Pak, Baik. jelas. Baik, terima kasih sebelumnya udah nyempetin hadir untuk webinar pagi ini. Saya Ariel, saya dari Cisco Meraki. Saya kebetulan sekarang ini account manajernya untuk Cisco Meraki Indonesia. Saya handle untuk small business. Kali ini saya cuma mau bantu untuk menjelaskan sedikit mengenai Cisco Meraki atau lebih ke introduction ke cloud management networking ya seperti itu. Saya rasa banyak sekali customer yang mungkin masih belum aware juga dengan kita, dengan produk kita, makanya mungkin ini saya coba mau brush up sedikit aja. Sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman MII yang udah bantu menyusun acara ini, Mas Robi, Pak Rudi, kemudian Mbak Lala juga dari Cisco, Vidi, kemudian nanti ada Mas Rio juga. Mas Rio ini ikutan juga ini dari DPSI Cisco, nanti akan coba mungkin bantu untuk demonya sedikit juga ya, seperti itu. Um, Mungkin nggak panjang lebar, kita langsung masuk ke presentasi aja. Saya udah nyiapin beberapa slide sebetulnya yang mau saya share ke teman-teman semua. Coba saya share sekarang ya. Kalau kalau nggak bisa kelihatan, tolong kasih tahu ya. Oke, kelihatan nggak ya screen-nya Mas Robi, Mbak Lala? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke. Kelihatan, Pak. Siap. Coba saya langsung present aja ya. Oke, ya ini lebih ke introduction to cloud managed IT. Saya rasa kayaknya ini pernah kita bawakan juga sebelumnya, cuman karena belum ada yang available dalam bahasa Indonesia, jadi ya saya coba bawakan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang udah pernah nonton, mungkin temanya kurang lebih akan berkaitan, masih sama lah, masih berkaitan seperti itu. Um, Kalau saya boleh tahu, mungkin teman-teman sendiri ada nggak sih yang sudah pernah dengar apa sih artinya Meraki itu sendiri gitu? Kalau udah ada, silakan. Mungkin kalau misalkan mau coba jawab, Meraki itu artinya apa? Kadang saya kalau misalnya ngobrol sama customer baru ya, mereka nanya, Meraki apa sih artinya Mas gitu kan? Mungkin nanti saya akan bahas di sini juga. Agendanya kali ini ya introduction ke apa namanya ke Cisco Meraki sendiri, siapa Cisco Meraki gitu kan, artinya sendiri apa, kita sejarahnya seperti apa gitu kan, kemudian kenapa kita pilih cloud platform, kemudian kalau kita ngomongin dari sisi security-nya juga seperti apa, nanti saya coba akan jelaskan sedikit mengenai tipe licensing yang saat ini ada di Cisco Meraki. Kemudian seperti yang di-request kemarin sama tim MII, saya juga di sini sudah prepare beberapa use case di mana Cisco Meraki ini sudah digunakan oleh beberapa jenis industri ya. Kemudian nanti ada dashboard demo, sedikit saja dari Mas Rio, nanti akan bahas secara detail. Dan terakhir mungkin nanti kita akan ada Q&A ya. Oke, langsung mulai aja. Pertama, sebelum saya mulai ke presentasi, saya mau informasi bahwa saat ini kita ada promosi. Jadi tadi kalau Mas Robin nanya, kita ada promosi apa sih sekarang ini untuk COVID ini? Pas banget. Jadi saat ini kita memang ada promosi 1 tahun gratis. Ya, jadi kalau misalkan ada customer yang mau membeli produk Meraki, which is hardware dengan license, kalau license-nya minimal 3 tahun, nanti akan dapat tambahan ekstra setahun gratis di dashboard. Jadi ini nggak perlu ngapa-ngapain lagi, itu secara otomatis. Ya, jadi ketika claim license di dashboard, nanti langsung muncul ekstra setahun. Ini promosi ini sebetulnya globally ya, dan ini sudah kita launch dari awal Oktober tahun kemarin. Nah, kebetulan akan berakhir tanggal 25 Juli ini, jadi kalau misalnya ada mungkin teman-teman yang tertarik pengen tahu atau pengen melakukan pembelian, jangan sungkan kabarin saya atau kabarin tim MII. Kemudian ini juga kita ada promo MX dan MI. Saya udah informasikan promo ini ke MII juga, ke teman-teman MII. Jadi kalau misalnya uh, ada yang tertarik, bisa langsung nanya ke Mas Robi atau menanya ke saya. Oke, itu promosi yang berlaku saat ini ya. Kemudian kalau kita ngomongin soal Cisco Meraki, jadi sejarahnya Cisco Meraki sendiri ya, kita itu didirikan sebetulnya tahun 2006. Tadinya merupakan bagian project aja sih. Jadi ada 3 orang pendirinya waktu itu lagi sekolah di MIT. Mereka bikin semacam kayak project WiFi yang dikombinasikan dengan artificial intelligence dan juga cloud computing. Ya. Nah, kemudian tahun 2012 akhirnya kita pun diakuisisi oleh Cisco. Ya.
kita jadi bagian dari portfolio Cisco khusus untuk cloud networking. Ya, karena Cisco sendiri merupakan pemain terbesar untuk networking, ya. Jadi mereka juga tentunya harus punya banyak option ya untuk selalu menang melawan kompetitor kita. Dan Meraki merupakan salah satu growth engine-nya Cisco saat ini, terutama di bidang cloud networking. Oke, nah artinya sendiri apa sih? Sebetulnya berasal dari bahasa Yunani ya. Ini kalau kita terjemahkan mungkin kurang lebih uh, sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh lah ya, dengan penuh kreativitas atau penuh dengan cinta seperti itu. Dan ya, dan Meraki sendiri ya sesuai dengan apa namanya moto kita sendiri gitu, sesuai dengan tujuan dari teknologi, which is kita ingin membuat teknologi itu menjadi lebih simple. Tujuannya bukan hanya untuk bisa digunakan lebih mudah digunakan dalam kegiatan sehari-hari, tapi juga kita ingin memberikan waktu lebih atau space lebih untuk para IT profesional atau untuk customer kita supaya bisa lebih fokus ke hal-hal kritikal lainnya gitu ya. Kalau kita ngomongin soal simplicity atau simple better IT ya, Meraki sendiri merupakan pemain terbesar saat ini ya, sekaligus pionirnya juga kalau saya bilang dalam dunia cloud networking atau cloud managed network ya. Dengan portfolio produk yang sangat lengkap, semuanya cukup di-manage di single interface saja, dan semuanya itu sangat intuitif. Fitur-fitur kayak ini sangat mudah juga gitu dan mudah di-manage, memberikan keleluasaan kepada customer kita untuk melakukan inisiatif-inisiatif baru dan juga menghemat biaya operasional. Dan kalau kita ngomongin soal platform, produk mereka sendiri sebetulnya merupakan platform yang sangat komplit ya. Mungkin di antara teman-teman mungkin ada yang pernah dengar istilah MR, MS. Jadi MR ini merupakan Meraki wireless kita atau access point. Kemudian MS adalah Meraki switch. Kemudian kita juga ada Meraki MX untuk firewall dan security dan SD-WAN. Kemudian kita juga ada cellular gateways, which is MG. Kemudian kita juga ada MV atau security camera kita. Ini adalah produk hardware kita. Sementara untuk tipe software, kita saat ini ada MI atau Meraki Insight dan juga System Manager. Ya, ini untuk mobile device management. Semua ini di-manage di single dashboard aja ya. Jadi nggak pakai dashboard terpisah. Misalkan untuk MR pakai dashboard sendiri, MX pakai dashboard sendiri itu enggak. Jadi semuanya memang di-manage satu single interface saja. Oke, Meraki Cloud sebagai bagian dari portfolio Cisco, Meraki sendiri saat ini berhasil menambah penggunanya Cisco ya seluruh dunia gitu. Tadi saya sempat bilang kalau kita memang betul-betul growth engine-nya Cisco untuk tahun kemarin terutama. Saat ini total customer kita setelah diakuisisi oleh Cisco semakin bertambah. Kita punya sekitar 460.000 customer globally dengan lebih dari 6,5 juta active devices dan juga lebih dari 2 juta active networks ya. Dan berikut ini adalah beberapa brand yang sudah menggunakan produk Cisco, Cisco Meraki. Ini baik globally maupun locally ya. Jadi kalau mungkin saya coba mau bahas yang lokal saja ya. Ini sudah ada kebetulan di case study kita, case study Cisco. Jadi kalau teman-teman nanti ada waktu mungkin pengen belajar siapa sih customer Cisco Meraki di Indonesia yang kita bisa mungkin jadikan sebagai contoh. Ini ada beberapa saya di sini taruh di tengah-tengah kebetulan. Yang pertama itu Archipelago International. Mungkin ada yang pernah dengar Archipelago International ini adalah salah satu local chain hotel dan ini merupakan terbesar di Indonesia. Mereka punya ratusan hotel seluruh Indonesia. Saat ini mereka sudah memiliki lebih dari 6.000 devices, Meraki devices ya. Dan ini sudah diimplement dari sudah lama juga sebetulnya. Kemudian kita juga ada pemerintahan, kita sudah main di pemerintahan juga. Kalau teman-teman lihat ini di bawah ini adalah pemerintah Kabupaten Badung, which is di Bali ya. Karena Kabupaten Badung ini merupakan kabupaten yang sangat unik ya kalau saya rasa ya. Mereka itu memang sangat mengutamakan pendidikan dan juga mereka pengen menggunakan teknologi itu supaya bisa digunakan oleh semua masyarakat di Badung sendiri. Saat ini Meraki Meraki MX sudah digunakan di berbagai lokasi pemerintahan ya, kayak misalkan sampai ke Banjar sudah menggunakan Meraki MX. Banjar itu mungkin kalau di kitanya adalah RT RW ya. Jadi karena memang mereka pengen bikin smart city, mereka pengen bikin teknologi itu lebih gampang, bisa digunakan oleh siapapun. Jadi Meraki sudah digunakan di sana untuk mensupport ya. Jadi kalau misalkan sekarang ada tanggapan bahwa oh kita cloud solusi, kemudian mungkin agak risky masuk ke cloud, jangan khawatir. Ya, ini pemerintahan sendiri pun sudah menggunakan Cisco Meraki
seperti itu. Mungkin contoh lainnya adalah ya Tauziah Hotel. Tauziah Hotel juga merupakan salah satu chain hotel juga di Indonesia. Mereka juga sudah memanfaatkan teknologi SD-WAN kita untuk memastikan bahwa mereka bisa tetap secure connect ke corporate network. Ya. Oke, kemudian kalau kita berbicara soal cloud platform, Meraki adalah komprehensif cloud platform ya, sangat komprehensif sekali. Jadi seperti yang saya tadi singgung di awal, Meraki merupakan produk yang sangat komprehensif, menyediakan layanan memang betul-betul out of the box management dan juga analitik di satu sisi lain ya. Kemudian untuk sisi lainnya kita juga memanfaatkan API kita untuk berinteraksi dengan cloud platform Meraki device dan cloud platform Meraki dan juga Meraki device secara langsung. Misalkan untuk proses automasi, untuk penggunaan aplikasi, engagement, dan sebagainya. Ini cocok banget digunakan untuk customer yang memiliki berbagai macam lokasi, multi-site gitu untuk deployment-nya, gimana caranya supaya bisa kita deploy network itu secara massal ya dalam sekali waktu aja seperti itu. Tujuan Meraki adalah untuk mengimprove sebetulnya, mengimprove kegiatan network ya menjadi lebih intuitif. Ini kita bagi menjadi dua hal sebetulnya. Yang pertama adalah operasional efisiensi, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk bisnis intelligence-nya juga. Jadi kita pengen memberikan suatu informasi-informasi yang lebih cerdas, ya. Dan tentunya kedua fitur ini, manfaat ini bisa diakses di Cisco Meraki Dashboard itu sendiri. Kalau kita ngomongin soal operasional efisiensi ya, mohon maaf ini kayaknya gambarnya agak kurang begitu terbuka. Intinya gini, kita ada dua poin yang saya mau utarakan. Yang pertama untuk Meraki Wireless Health merupakan fitur yang tujuannya adalah untuk menunjukkan atau mendisplay semacam matriks ya atau laporan gitu kan seperti asosiasi network dari klien yang terhubung ke network sendiri, kemudian kualitas konektivitas, kemudian untuk wireless dan kestabilan data dari network lainnya. Kemudian di sini yang paling bawah adalah Meraki Insight. Meraki Insight ini yang tadi saya informasikan, ini adalah software sebetulnya, cuma license aja, merupakan produk Meraki yang memberikan visibility atau jangkauan lebih jauh untuk memonitor SaaS application ya. Saya rasa sekarang perusahaan-perusahaan, customer-customer kita sudah banyak menggunakan teknologi SaaS application. Jadi gimana caranya kita bisa memaintain performanya, ini bisa menggunakan Meraki Insight ini ya. Seperti itu. Dan ini kita cuma nggak mengetahui kualitas atau performa dari SaaS application sendiri, tapi juga koneksi ke WAN, ISP, dan lainnya. Oke. Kemudian kalau dari sisi business intelligence, ini kita juga bisa membantu memberikan informasi-informasi cerdas ya, bukan hanya untuk customer kita yang enterprise, tapi juga untuk customer kita yang small business. Banyak sekali customer small business kita kayak misalkan bergerak di bidang retail atau hospitality ya kayak restoran atau kafe menggunakan Meraki MV atau Meraki kamera kita karena di situ sudah built-in semacam machine learning ya di mana kita bisa memanfaatkan fitur itu untuk kayak misalkan untuk people counting atau object recognition dan sebagainya. Ini biasanya digunakan oleh pemilik bisnis ya atau business owner atau mungkin tim marketing untuk supaya bisa menambahkan customer, gimana caranya mau menambahkan customer, gimana caranya kita memberikan semacam promosi dan sebagainya. Oke, dari sisi API-nya sendiri seperti apa? Meraki API services secara garis besar intinya adalah ya memiliki beberapa pilar. Kita di sini ada 5 pilar, cuman mungkin saya nggak akan terlalu jauh menjelaskan. Yang pertama mungkin saya coba bahas dari dashboard API-nya sendiri ya. Jadi seperti misalkan di sini bisa digunakan untuk proses automasi atau untuk proses monitoring. Kemudian untuk misalkan di sini location streaming API, ini biasanya digunakan untuk asset tracking dan juga location analytics ya. Biasa digunakan oleh customer-customer kita yang bergerak di bidang retail atau hospitality. Kemudian kayak Captive Portal juga di sini untuk memastikan kalau customer kita bisa membuat gas WiFi secara mudah dan juga secara secure untuk aksesnya buat untuk customer-nya ya untuk supaya bisa mendapatkan positive customer experience ya. Kalau kita bilang interface for every use case betul sekali. Jadi kesimpulannya adalah Meraki dashboard dan Meraki API merupakan interface yang bisa digunakan untuk semua use case sebetulnya dari mulai provisioning,
dari mulai monitoring, dari mulai sampai ke reporting, analyzing, sampai kalau misalkan customer kita ada yang tertarik untuk membuat semacam application atau integration, itu bisa menggunakan Meraki API. Ini sudah available. Mungkin saya di sini ada contoh sedikit ya mengenai API. Mohon maaf kalau gambarnya kurang begitu jelas. Jadi kita ada customer, saya nggak bisa nyebutkan nama. Mereka punya sekitar 2.000 lokasi ya, toko. Seperti itu. Ini bergerak di bidang retail. Kebetulan mereka pengen deploy Meraki, cuman waktunya hanya 4 bulan. Ini dengan Meraki ini sangat mudah sekali. Dan ini akhirnya 4 bulan ini akhirnya proyeknya rampung sendiri seperti itu. Dan caranya adalah mereka sendiri menyiapkan semacam kayak script atau sistem. Jadi intinya tinggal pakai provisioning aja. Kemudian memasukkan kayak serial number, memasukkan kayak nama toko dan sebagainya, akhirnya sudah. Jadi itu bisa di-deploy secara massal untuk 2.000 toko ini. Walaupun waktu itu barangnya belum sampai ke tangan customer ya. Karena mereka sendiri, karena kita sudah, karena kita ini cloud, ketika customer melakukan pembelian, itu mereka bisa langsung dapat license, sehingga mereka bisa langsung deploy. Seperti itu. Jadi ini bisa mengirit waktu, bisa mengirit biaya juga. Kita nggak perlu ngirim orang ke kantor cabang, ke site ya, seperti itu untuk deployment. Ini bisa langsung dari dashboard. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik untuk mengetahui apalagi sih dari Meraki yang bisa kita explore, di sini ada developer hub. Ini kebetulan developer hub ini masih dibilang baru ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang ingin mempelajari kayak demo solution atau misalnya project-project baru yang dibikin melalui Meraki API, ini bisa langsung pelajari dari sini, banyak sekali contohnya. Kemudian di sini kita juga ada Meraki Marketplace, di mana kita juga sudah banyak bekerja sama dengan teknologi partner untuk membangun atau membuat sebuah aplikasi gitu kan, yang dibikin memang langsung dari Meraki API itu sendiri, on top of Meraki API seperti itu. Oke, sekarang kenapa kita menggunakan cloud management ya? Saya rasa mungkin teman-teman setuju karena sekarang ini kan kayaknya tugas orang IT itu semakin demanding ya, semakin rumit, semakin semakin sangat dibutuhkan istilahnya seperti itu. Dengan paradigma IT yang baru atau requirement yang baru, kemudian kita juga memiliki banyak sekali security challenges saat ini ya. Kemudian juga sistem yang sangat kompleks, yang sangat beragam. Jadi pindah ke cloud itu merupakan sesuatu yang sangat scalable, manageable ya. Kalau saya simpulkan dalam 3 tahap ya, atau tiga reason, mohon maaf, kenapa customer kita memilih untuk menggunakan Meraki. Jadi kalau saya ngobrol sama customer, saya biasa nanya feedbacknya juga. Kenapa Bapak pilih Meraki, in the end gitu. Ini kita bisa simpulkan menjadi tiga kategori. Yang pertama itu intuitif ya, centralized management. Jadi semua produk Meraki, semua alat-alat Meraki tadi di device tadi yang mau dikonfigurasi langsung melalui dashboard, ya, melalui single pane of glass. Jadi kita benar-benar nggak pakai CLI. Jadi istilahnya mungkin bisa lebih digunakan oleh siapapun. Ya. Kemudian yang kedua, mudah untuk di-deploy, di-manage, dan juga dikonfigurasi terutama untuk customer yang memiliki lokasi yang beragam, yang banyak lokasi tadi, multi-site tadi. Kemudian ini bisa menggunakan API untuk proses untuk proses automation-nya, seperti itu. Kemudian di Meraki sendiri, karena kita menggunakan subscription atau license, otomatis semua firmware update, semua security update itu kita selalu provide ke customer tanpa ada biaya tambahan apapun. Jadi istilahnya benar-benar yang namanya Bapak Ibu nggak usah ngapa-ngapain, tiba-tiba pokoknya security-nya makin canggih, kemudian firmware-nya fitur-fiturnya juga makin lengkap. Seperti itu. Kadang saya juga kalau saya demokan dashboard saya ke customer, kadang saya lupa gitu di mana ya saya bisa dapat fitur ini karena kita selalu masukkan fitur-fitur baru sehingga saya pun kadang lupa gitu kan. Kebanyakan fitur baru soalnya. Dan yang terakhir adalah tentunya industry leading visibility ya. Jadi dengan visibilitasnya yang sangat luar biasa terhadap user device, kemudian membantu proses monitoring di keseluruhan network juga, dan juga untuk troubleshoot ya, misalkan dengan packet capture, dengan remote packet capture, ini memudahkan seorang IT. Jadi istilahnya benar-benar nggak perlu kirim orang atau nggak perlu kita langsung terjun ke lapangan untuk ngecek kenapa ini punya masalah. Kita bisa langsung cek dari dashboard, dari situ pun kita langsung bisa menentukan, oh ini kesalahannya di mana, dan tahap-tahap yang mesti kita kerjakan untuk mengatasi kesalahan ini seperti apa. Oke, jadi kesimpulannya, Meraki merupakan cloud-driven intelligence
Yang pertama itu tadi menggunakan single pane of glass ya, menggunakan Meraki dashboard. Yang kedua adalah menggunakan Meraki Wireless Health. Ini merupakan satu fitur baru juga di mana kita bisa mengetahui isu dari koneksi yang ada di uh, wireless LAN atau di LAN ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga Meraki Insight. Meraki Insight yang tadi saya informasikan mengenai kalau kita mau ngecek aplikasi, kemudian untuk One Analytics, kemudian untuk mengetahui performa dari ISP Health dan sebagainya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita ngomongin security-nya nih. Oke, kita ngomongin soal cloud, tapi kan cloud juga sebetulnya mungkin agak riskan juga. Masih mungkin banyak banyak customer kita yang berpikir bahwa cloud masih agak riskan, masih sangat risky juga. Kita pengen tahu security-nya seperti apa. Kalau di Meraki sendiri, security-nya itu sangat simpel. Kita memang cara membeli produk kita adalah dengan membeli hardware dan license ya, kecuali untuk apa namanya untuk system manager. Jadi sangat-sangat simple, semuanya juga bisa di-browse atau bisa dicari melalui base dashboard. Kemudian yang kedua kita juga scalable. Ya, scalable ini kita memiliki jumlah throughput yang sangat-sangat banyak, unlimited, sehingga customer bisa menambahkan device di remote site dengan mudah. Kemudian yang ketiga adalah reliable. Dengan memiliki multiple data center, kebetulan data center kita ada banyak, jadi koneksi kita ke cloud tetap berjalan. Ya, kalau misalnya satu nggak jalan, ya kita bisa langsung file ke data center yang lain. Dan SLA kita saat ini adalah 99,99%. Yang terakhir adalah secure, keamanannya sangat tinggi. Kita di backup oleh Cisco Teknologi ya, kalau ngomongin security tentunya. Itu kan kita juga menjamin bahwa user traffic yang masuk bahwa kita menjamin bahwa tidak ada user traffic yang masuk ke cloud Meraki. Ya, kita juga sudah PCI compliant. Kemudian yang tadi saya informasikan kita automatic firmware dan security update dan juga bisa menggunakan jadwal juga nih. Kalau misalkan customer, misalnya Bapak pengennya, oh kita mungkin untuk firmware update kita pengen dischedule-kan saja, itu juga bisa. Atau mau kita balikin lagi, misalnya oh kita mau balik lagi ke firmware sebelumnya, itu boleh juga, silakan. Itu nggak masalah, tinggal telepon support. Oke, di sini ada global distribution dan redundancy ya, jadi ada beberapa lokasi. Mungkin untuk untuk ASEAN mungkin kita ada di Singapura. Untuk licensing ini sangat-sangat simpel sekali, jadi pokoknya hardware dan license itu aja. Kalau misalnya Bapak membeli satu produk MX atau satu produk access point kita ya berarti diserahkan dengan license ya. Tipe license kita bermacam-macam, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, tadi saya sempat informasikan bahwa saat ini kita ada promosi. Kalau misalkan Bapak beli satu Meraki device, plus license minimal 3 tahun, otomatis dapatnya jadi 4 tahun. Kalau misalkan beli 5 tahun, berarti dapatnya jadi 6 tahun. Nah, ini investasi kalau saya bilang ya. Jadi betul-betul yang namanya investasi. Jadi kalau selama 6 tahun saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi, itu investasi. Ya, hardware-nya punya, untuk manajemennya juga. Kita punya manajemen konsol sendiri gitu kan, untuk security dan firmware upgrade itu dimasukkan ke situ juga tanpa ada biaya tambahan apapun. Yang paling penting apa sih sebetulnya? Kita punya orang yang bisa kita ajak ngobrol nih kalau ada masalah. Saya kadang kalau ngobrol dengan customer ada beberapa yang ngeluh ke kita gitu kan. Alasan mereka pengen menggunakan Meraki karena salah satunya mereka nggak bisa ngobrol sama tim supportnya gitu kan dengan produk yang lain. Nah kalau di Meraki sendiri karena kita memiliki tim support yang ada di beberapa lokasi, jadi kita kayak ngikutin waktu matahari deh istilahnya gitu kan. Bapak ada masalah kapan tinggal langsung call support, bisa melalui email juga, itu langsung kita apa namanya coba bantu seperti itu. Dan ini kita jamin ya. Dan yang terakhir adalah warranty juga. Semua produk Meraki ini kita ada lifetime warranty-nya kecuali untuk outdoor access point. Ya, semua fitur-fitur ini semuanya sudah include ya, jadi kita benar-benar nggak ada biaya tambahan apapun. Oke, untuk use case, di sini saya sudah coba bikin beberapa use case nih, Mas Robi. Yang pertama mungkin untuk manufacturing mungkin ya. Kalau MII kayaknya banyak sekali bekerja di manufacturing ya. Mungkin kalau highlight-nya sendiri ya, Meraki itu di manufacturing bisanya apa sih gitu kan. Meraki bisa membantu untuk proses troubleshoot ya dengan menggunakan remote packet capture tadi atau menggunakan cable testing langsung dari dashboard. Jadi istilahnya kita nggak perlu ngirim orang ke pabrik atau ke site sehingga SLA-nya juga lebih cepat kan, lebih cepat dan menghemat biaya juga. Kemudian manufacturing juga bisa memanfaatkan solusi dari Auto VPN dan SD-WAN yang Meraki, gitu kan. Dengan automatic one failover membantu network untuk tetap berjalan. Dan berikutnya adalah
untuk Meraki access point sendiri kita sudah support IP67 rate ya, which is mungkin kalau di pabrik biasanya kan lokasi kasar gitu kan, rough environment mungkin karena kena panas atau mungkin kena panas dengan mesin dan sebagainya gitu kan. Jadi ini memang apa namanya memang access point yang sangat-sangat kuat banget gitu. Kemudian kalau kita lihat dari industri lain yang misalkan education gitu ya, um, dengan menggunakan sistem manager tentunya ya, ini customer ini bisa memanage, monitor dan membatasi penggunaan dari device yang available. Ini bisa untuk iOS, bisa untuk Android, misalnya untuk memblok aplikasi-aplikasi yang tidak diperbolehkan. Ini digunakan oleh sekolah-sekolah memang yang mempunyai yang memang mereka memberikan device ke pelajar-pelajarnya gitu kan, ke siswa-siswanya dibawa ke rumah gitu kan. Jadi untuk menjamin aja bahwa koneksi tetap bisa berjalan dan mereka juga tetap bisa akses apa namanya informasi-informasi atau data yang harus diakses oleh mereka. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain, misalnya kayak buka-buka website-website yang tidak kita bisa membatasi bandwidth juga ya. Pokoknya lengkap ya. Dan ini cuma license aja. Yang ketiga mungkin retail ya. Ini Meraki juga salah satu pemainnya di retail juga ya saat ini. Customer di bidang retail bisa menggunakan fitur heat map dan juga location analytics ya untuk memahami kebiasaan dari pelanggan. Dan di Meraki Access Point sendiri kan sebetulnya sudah dilengkapi dengan built-in BLE beacon. Kedua fitur ini biasanya digunakan oleh kegiatan marketing. Jadi yang kita betul-betul membantu perusahaan itu kita bantu seluruhnya. Jadi kita nggak cuma bantu orang IT aja gitu kan. Cuman informasi-informasi yang ada dari Meraki tadi, kayak misalkan location analytics, itu bisa dimanfaatkan oleh tim marketing, oleh advertising, gimana caranya mereka bisa membuat semacam promosi dan sebagainya. Itu dilihat historical data yang ada ya dari kegiatan apa namanya customer gitu kan, berapa lama mereka masuk ke toko, kemudian itu customernya customer baru atau customer lama, itu bisa dicek dari situ. Dari situ mungkin bisa memberikan semacam ide-ide tertentu. Atau kalau misalkan di mall-mall, shopping mall ya, location analytics, atau di hotel sendiri, kita bisa mengetahui kira-kira yang high density itu sebelah mana sih gitu kan, di daerah sebelah mana. Jadi mungkin dari situ kita bisa entah itu menambahkan access point lagi supaya koneksinya lebih bagus, atau menambahkan staff gitu kan supaya customer service-nya juga lebih bagus, atau bisa menambahkan kayak semacam advertising di situ ya. Kemudian dengan menggunakan teknologi SD-WAN, customer di bidang retail ini juga memiliki beberapa terutama yang beberapa lokasi ya bisa menggunakan atau mendapatkan skill akses ke corporate network ya, dengan UTM yang ada di MX juga bisa apa namanya, customer juga bisa yang ada di cabang terutama bisa terlindungi juga sampai ke end device-nya ya. Kemudian yang terakhir adalah kita juga bisa maintain koneksi dan aplikasi yang ada di warehouse dan juga POS system dengan menggunakan Meraki SD-WAN. Oke. Oke, berikutnya adalah untuk demo. Mungkin saya langsung langsung ke Mas Rio aja. Mas Rio udah online ya? Siap. Oke, siap. Saya Over to you, Mas Rio. oke. Pak Ariel, mohon maaf, Pak Ariel. Oke, ya. Ada pertanyaan di chat kalau nggak mungkin bisa ini. Meraki AP apakah bisa mic dengan Cisco WLC? Bisa dibantu, Mas? Oke. Intinya ini, kalau kita pengen punya single management, ya berarti intinya kita harus menggunakan Meraki saja. Kita bisa juga di mix match gitu kan. Cuma nanti yang muncul di dashboard ya intinya cuma Meraki access point-nya saja. Jadi yang bisa kita manage adalah Meraki access point-nya saja. Jadi kayaknya agak percuma juga. Kalau misalnya kita mau Meraki ya kita harus Meraki seluruhnya. Tapi bisa di mix and match. Oke, berarti kalau memang mix and match berarti dashboard-nya ada dua ya, Mas ya? Kalau saya rasa dari bisnis perspektif kayaknya ngapain kita punya dashboard dua ya Pak ya. Seperti itu. Bisa aja kita mix and match nggak masalah. Ada juga beberapa customer kita yang memang mereka nggak bisa lepas dari solusi tradisionalnya mereka, which is nggak masalah gitu kan. Kita bisa tambahkan Meraki juga. Cuman yang hanya kita bisa maintain itu hanyalah ya Meraki device-nya saja di dashboard. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan mungkin silakan aja di chat juga bisa nanti kita sampaikan ke Pak Ariel. Silakan Pak Ariel dilanjut lagi. Oke. Mas Ariel bisa
bikin saya presenter nggak ya? Saya nggak bisa share screen Oke, sorry Mas ya. Oke, dari Mbak Angela kali. silakan Mas, over to you Mas. Kayaknya saya udah stop. Ya, sebentar ke Mas Rio ya. Iya. Oke, udah Mas. Oke. Oke, saya share browser. Oke, udah bisa lihat screen saya? Sudah Mas, Google. Ya. Oke. Nah, jadi ini sesi demo. Saya tunjukkan dari cara akses dashboard Meraki dulu ya. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya Rio Wisan di PSI Cisco Indonesia. Mungkin teman-teman beberapa udah pernah sama saya kemarin presentasi tentang Black Belt ya ke MI. Oke, jadi langsung aja ya. Untuk akses Meraki dashboard, jadi URL-nya di dashboard.meraki.com. Login. Nah, jadi halaman pertama yang kita buka pas login ke dashboard, jadi ini. Nah, ini hijau-hijau ini means ini semua perangkat Meraki yang online di seluruh dunia. Jadi kita bisa lihat pembagiannya. Ya, kalau dibanding sama US nggak cukup merata lah ya ke dibanding di benua Afrika sini. Tapi ya basically paling banyak di US sama Europe, terus Asia juga udah mulai banyak nih. Jadi itu beberapa customer tadi yang udah dijelaskan juga sama Mas Aril. Industrinya kita bisa lihat nih, education ada berapa banyak, kita bisa aktifin dari halaman depan. Nah, kalau udah kita masuk ke Meraki Core. Nah, pas kita masuk ke Meraki Corp, akan muncul halaman ini, dashboard depan untuk pemilihan network. Nah, jadi di depan ini ada isi network apa aja dalamnya. Nah, untuk data ini emang data beneran ya dari Meraki, bukan data simulasi. Jadi ini emang eh, data dari kantor Meraki yang ada di seluruh dunia. Nah, kita bisa lihat kolom-kolomnya di sini ada nama, usage. Itu kita sort by usage ya, yang paling gede. Jadi yang paling gede otomatis data center lah ya biasa. Terus kita bisa lihat ada kolom yang lain misalnya jumlah device, terus ada tag. Nah, kalau tag ini kita bisa tandain gitu loh buat nama-nama site-nya. Misalnya kayak gini kan Sydney. Sydney itu branch. Nah, kita bisa tag branch. Nanti kalau kita klik branch ini, kebuka branch semuanya nih. Atau bisa lihat di network tag yang di sini. Nah, kalau udah kita ambil sampel misalnya yang Sydney Meraki Sydney ya. Oke, kita masuk. Sorry, ini harusnya pertama yang kebuka di klien. Nah, jadi begitu kita klik sini harusnya dia masuk ke ini ke network wide terus monitor klien. Jadi ini klien dashboard. Kita bisa lihat nih isinya. Jadi penggunanya untuk last day seperti ini nih ada speednya terus dibagi per jamnya juga kan kita bisa lihat terus nanti ini ada client device-nya di sini ada listnya. Nah, untuk yang di atas ini kita bisa custom view-nya, bisa lihat last 2 jam yang lalu, sehari yang lalu, seminggu atau 30 hari. Nah, terus di sebelah kanan ini ada application, ini kita bisa ganti juga macam port misalnya untuk usage-nya, untuk konten. Nah, grafik yang di kiri ini kalau kita highlight yang dari application,
nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi pas kita lihat salah satu pengguna terbesar dari traffic kan aplikasinya non web TCP ya. Nanti ke highlight di grafik yang di sebelah kiri ini kan. Nah, kalau yang ke merah ini real time streaming protocol, nanti ke highlight juga di kiri. Jadi lumayan inilah ya, lumayan representatif buat grafiknya sendiri. Nah, terus kita lihat contoh di client ini. Oh, sorry, ini application kita bisa lihat detailnya juga. Pas kita lihat, kita klik more, nanti keluar nih. Jadi ketahuan application apa aja yang memakan bandwidth paling banyak di networknya. Contohnya di sini ternyata TCP nih yang paling banyak. Sehari yang lalu udah 55 giga nih kepakai. Jadi 42% dari traffic dalam sehari yang lalu dipakai oleh ini TCP ini. Dan kita coba contoh ke klien. Nah, klien di sini ada statusnya, teman-teman bisa lihat. Nah, statusnya ini kalau ini biasanya ikonnya apa? Ikon internet kan ya. Berarti maksudnya emang koneksinya terkonek ke switch, ke kabel. Jadi wired connection. Nah, kalau yang ini yang icon wireless berarti dia koneksi ke access point berarti via WiFi. Nah, terus kita bisa lihat kan, oh ternyata itu WiFi ketahuan nih OS-nya apa? Oh, iPhone. Nah, itu klien handphone berarti ya. Cuman ikonnya ini abu-abu menandakan kalau dia offline. Yang online yang hijau. Nah, nanti kita coba lihat aja contohnya yang Android ini aja yang masih online. Nah, nanti kelihatan nih statusnya associated dari kapan. Terus di Meraki ada kita bisa assign map juga. Jumat dulu. Oke, nah kayaknya ini device yang dari luar kampus ya. Dia ketahuan lokasinya dari Meraki System Manager. Jadi kita bisa lihat lokasinya nih kalau kita menggunakan System Manager. Pastinya Meraki Gas terus eh, ketahuan juga device-nya apa nih? Samsung Android ternyata. Nah, kemudian tadi kita yang udah disebutkan Mas Aril ya tentang wireless health. Nah, jadi ini wireless health di dashboard kalau kita klik kita bisa lihat nih koneksinya, data koneksinya seperti apa. Nah, ini salah satu fungsi yang powerful banget sebenarnya dari Meraki soalnya mungkin kalau sebagai kita sebagai IT ya, sebagai IT paling sering banget dengar kata ini ya, dengar kalimat, Mas, WiFi-nya lambat nih. Nah, terus ya udah kita nggak tahu problem WiFi-nya dari apa kan? Kita bingung mau troubleshooting ya, mungkin WiFi-nya yang lambat dari expo-nya yang harus ini harus di restart atau apa, lagi CPU usage-nya lagi gede, atau mungkin dari ISP-nya yang lagi lambat atau gimana. Nah, itu susah banget kan di troubleshooting ya kalau kalimatnya cuman general banget, WiFi-nya lambat. Mungkin DHCP-nya yang udah habis, IP-nya, alokasinya. Nah, jadi eh, sangat sulit kalau kita nggak punya view sedalam itu. Nah, kalau kita pakai Meraki, kita punya wireless cell di sini. Nah, kita kelihatan nih performanya seperti apa. Jadi koneksinya misalnya yang dari Android ini, oh dia 100%, jadi bagus lah ya, nggak ada problem. Nah, kalau ada fail nanti muncul di sini. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya dia ada failed atau apa, nanti muncul di sini nih, problematic connection step. Nah, jadi kelihatan nih, kalau kita, karena koneksinya lewat wireless kan otomatis ada association, authentication, terus baru dia sukses kan. Kalau misalnya ada problem di association, nanti dia bilang nih, oh ada di step ini atau di authentication. Nah, mungkin eh, salah masukin password atau apa. Nah, kadang-kadang juga udah benar masukin password tapi nggak bisa jalan lah ya koneksinya. Mungkin DHCP-nya habis nih. Jadi kita harus renew listnya misalnya dari server. Nah, untuk case ini sukses kan koneksinya jadi DHCP-nya jalan. Nah, kadang walaupun DHCP-nya udah dapat IP di kliennya tapi dia nggak bisa resolve DNS. Nah, kalau nggak bisa resolve DNS berarti kan dia nggak bisa internetan dong berarti masukin google.com dia nggak bakal
translasi ke IP kan. Nah, itu masalah DNS. Nah, kalau ada masalah di situ, nanti bakal ketahuan juga nih di sini di DNS. Nah, kalau semuanya nggak masalah, otomatis udah sukses, kita udah inilah ya, udah nggak perlu khawatir kalau ada problem. Nah, walaupun mereka ada problem, tinggal bisa cek dari wireless LTE ini aja ke signal client tersebut. Jadi kita punya visibility yang bagus seperti ini, kita nggak perlu khawatir buat troubleshooting ya. Salah satu fitur yang paling powerful dari Meraki, dan fitur ini emang juga masih baru, jadi pasti akan ada fitur-fitur tambahan di mendatang. Nah, kita balik ke overview tadi. Nah, nanti kelihatan juga usage buat single client yang Android ini. Dia aktifnya kapan, terus usage-nya, bandwidth-nya berapa, penggunaannya, terus application, sama kayak tadi kita bisa lihat detailnya. Nah, untuk beberapa traffic di sini, gara-gara ini eh, ada data private juga, jadi karena ini data beneran kan yang saya sebutkan tadi, jadi ada beberapa data disensor, tapi kalau kayak traffic macam YouTube ya ketahuan lah ya dia buka YouTube berapa lama. Nah, contohnya di sini dia destination YouTube, time-nya 1,2 jam. Oh, berarti ini handphone kerjaannya selama 1 jam streaming YouTube nih, ketahuan nih di sini. Kita punya view sampai sedalam itu. Nah, kemudian kita bisa lihat web app health. Nah, ini no data. Kemudian data yang detail lain seperti network ada di sini. Kemudian kita balik lagi. Sorry. Nah, ini kan untuk data kliennya. Kalau misalnya mau lihat data MX-nya yang firewall-nya Meraki, kita ke client status. Teman-teman, kalau ada pertanyaan jangan sungkan unmute aja, tinggal tanya langsung. Nah, ini untuk view Merakinya MX. Jadi, kita ada koneksi dengan Google Map juga, Google API, kita bisa pinpoint nih lokasi MX-nya di mana. Jadi, kita bisa taruh di Google Maps, kita bisa lihat nih. Nah, yang di sebelah kiri ini ada namanya MAC address, terus nanti, oh ada. Ini udah kebaca ya IP publiknya. Jadi ada 1, 1, 2, kita ketahuan. Number, terus firmware. Nah, firmware kita bisa lihat nih firmware-nya ternyata udah up to date. Kemudian ada network usage. Nah, mungkin saya langsung ke tools-nya di sini seperti yang udah di-mention Mas Aril tadi. Jadi kita nggak perlu ada interaksi dengan CLI untuk troubleshoot di Meraki. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini dengarnya Cisco itu harus jago CLI, harus CCNA atau apa. Nah, di Cisco nggak semuanya kayak gitu. Kalau kita pakai Meraki, kita nggak perlu interaksi sama CLI buat troubleshoot. Semuanya udah ada di sini. Lewat GUI, langsung di tool saja. Jadi, buat troubleshoot kan paling biasanya kita cuman ping, terus kalau misalnya ada perangkat Meraki kita banyak banget kan. Nah, ada fiturnya gini, kita bisa blink LED buat cari tahu physical device-nya di sebelah mana nih. Nah, kita bisa nyalain. Terus kita bisa trace route, semuanya bisa dari GUI aja. DNS lookup, RP table juga kita bisa lihat dari semuanya dari GUI. Jadi di sini kita nggak ada CLI sama sekali. Oke. Untuk switch juga basically mirip. Pertanyaan dari Pak Sutriyono, untuk router Cisco Meraki, apa sudah ada fitur firewall? Apakah sudah cukup aman dari serangan malware? Nah, jadi Meraki MX sudah ada firewall dan karena emang backbone-nya dari Cisco Talos ya, namanya Talos ini isinya security researcher dari Cisco, jadi kami jamin pasti proteksinya pasti aman. Nah, saya balik lagi deh berarti ke MX-nya, nanti bisa lihat di sini. Sorry, ini layer 3 firewall. Nah, untuk
threat protection kita. Nah, jadi protectionnya nggak cuma dari URL base, tapi kita ada endpoint protection juga dari advanced malware protection. Nah, ini tinggal di enable aja, terus ada IPS juga nih di sini di MX. Jadi IPS-nya, nah kita ada bisa setting modenya nih, modenya IPS atau IDS. Nah, kalau IDS kan nggak bisa ngeblok, cuman di tag doang nih. Nah, di sini settingnya udah di bikin IPS, jadi prevention. Nah, terus rule-nya kita bisa bikin, jadi udah ada template mau connectivity, balance atau security. Ya, balance kan tengah-tengah nih. Kalau security biasanya lebih strict, jadi mungkin lebih cenderung eh, ngeblok lebih banyak ya dibanding yang berdasarkan konektivitas. Nah, kalau konektivitas pasti lebih plong lah ya koneksinya. Nah, di sini template-nya yang dipakai balance. Kemudian kita bisa tambahin whitelist URL. Ya, nanti ada content filtering juga. Hai Mas Rio. Ya, Ya, mungkin diinformasikan juga sedikit kalau untuk yang fitur yang Mas Rio lagi jelasin ini nih buat teman-teman semua ya, kalau pengen tahu kayak misalkan tadi Mas Rio sempat ngomongin masalah IPS, IDS, ini kan kalau di Meraki MX sendiri kita sebetulnya ada dua tipe license, ada tipe enterprise dan ada tipe advanced security ya. Nah, untuk enterprise tadi kayak misalkan untuk layer 7 itu sudah ada, client VPN sudah ada, kemudian site-to-site VPN itu sudah available di situ, link bonding, failover sudah available. Nah, untuk advance ini ya yang tadi nih. Jadi apa yang ada di enterprise license itu ada di advance juga. Cuma tambahannya yang tadi dijelaskan sama Mas Rio ini bisa untuk IDS, IPS, untuk content filtering juga. Ya, silakan dilanjutkan lagi Mas Rio. oke, thank you Mas Aril. Nah, lanjut, jadi di content filtering kita ada juga otomatis bisa blok kategori. Nah, ini apply-nya secara global ya. Terus kita ada filtering sampai web search juga bahkan. Terus sampai ke YouTube content. Nah, untuk URL blocking juga ada, tinggal dimasukin aja. Nah, kemudian kita lihat contoh buat access control-nya. Nah, access control-nya ini bisa berdasarkan VLAN ya kita bikin. Misalnya ini buat network access dari access point misalnya. Nah, jadi kita harus ada login dulu gitu splash. Nah, splashnya mau click through atau harus sign on pakai radius. Nah, kita bisa bikin parameternya di sini. Jadi kalau mau bilang simple ya Meraki emang simple, tapi kalau mau advance juga ada juga. Jadi parameternya banyak yang kita bisa customize. Oke. Nah, untuk site-to-site VPN, saya monitor pertanyaan lagi yang lain. Perbedaan dari Pak Ramadhani, perbedaan SD-WAN Meraki dan Cisco SD-WAN Viptela. Mungkin kalau salah satu contoh ya, kalau tergantung arsitekturnya juga sih. Kalau misalnya dari customernya existingnya udah pakai Meraki, jadi emang lebih bagus stay di Meraki ya. Soalnya kalau di Meraki kan udah ada namanya Auto VPN nih. Jadi kalau kita di Meraki kan emang udah zero touch provisioning kan. Jadi kita tinggal configure semuanya di dashboard. Begitu hardware-nya sampai kita tinggal install aja udah connect. Nah, itu termasuk VPN-nya juga. VPN kita bisa langsung bikin di sini. Nah, kita bisa bikin mode hub atau spoke. Nah, hub ini untuk koneksi keseluruhan ya. Nah, untuk spoke ini contohnya untuk use case ke cabang gitu. Nah, jadi kita tinggal bisa bikin koneksinya semuanya di sini, deploy langsung up. Nah, sedangkan kalau SD-WAN Viptela mungkin lebih advance ya fiturnya kalau misalnya kita mau pakai dengan third party. Nah, itu banyak banget parameter yang kita bisa ubah. Jadi sebenarnya tergantung use case aja sebenarnya. Mas Rio, Oke. sorry Mas, Oh ya, bisa. gue mau nambahin sedikit sih. Oke, boleh, Mas Hakim. Ya, jadi sebenarnya untuk SD-WAN Viptela sama Meraki itu perbedaannya ada beberapa poin, key point sih.
Yang pertama mungkin tadi udah dimention sama Mas Rio adalah masalah arsitektur ya. Yang kedua itu adalah kalau Meraki itu untuk SD-WAN-nya itu hanya dual WAN. Nah, kalau untuk Viptela itu bisa 3 atau lebih dari sisi WAN-nya. Ya, betul. Terus yang Sorry, silakan, sorry, silakan. ya, jadi selain itu juga itu ada dari sisi LTE-nya itu, kalau di SD-WAN itu hanya sebagai backup. Kalau untuk Viptela, LTE-nya itu berfungsi bisa menjadi sebagai primary. Ya, Terus next-nya juga adalah key point-nya itu adalah multiple one topologinya itu kalau untuk yang Viptela tuh udah bisa multi one topologi. Kalau yang Meraki itu hanya bisa satu one topologi. Terus biasanya juga kalau di Meraki itu kan kita bisa pakai Meraki itu kan punya device tersendiri ya. Udah punya punya sendiri lah ya. Kalau kalau kita pakai Viptela itu bisa pakai ESR4 key atau pakai VH. Kurang lebih kayak gitu sih. Cuman di balik itu semua masing-masing pasti punya cons and pros lah ya dari sisi itu. Yang pertama mungkin yang paling dari ngaruh sih dari sisi use case itu adalah arsitektur. Jadi yang kedua itu adalah dari sisi Meraki SD-WAN itu udah dilengkapi L7 ya, maksudnya dari sisi security-nya itu udah sampai ke arah layer 7 firewall-nya gitu. Buat nge-create policy, terus juga dari sisi priorities traffic law-nya juga udah ada gitu. Paling kayak gitu sih. Mungkin kalau dari Mas Ariel mau nambahin, monggo Mas. oh ya, thank you. Ya, jawabannya benar banget sporon ya, Mas Rahman, makasih sudah bantuin. Tadi sebetulnya saya udah jawab juga nih pertanyaan dari Pak Ramadhani tadi pertanyaannya ya. Betul, jadi kalau dari sisi saya mungkin kalau Meraki ini memang kita nggak hanya didesain untuk enterprise customer ya, tapi kita juga lebih ke smaller customer kayak misalkan small business. Makanya tadi kita cuma bisa support dua one port seperti itu. Kalau mungkin untuk deployment yang lebih lebih kompleks, mungkin customer bisa pilih Viptela. Jadi betul-betul memang tergantung use case. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Henry ya. Ada SM license-nya terpisah dari device. SM buat apa? Ada tambahan investasi. Nah, jadi SM itu ini ya sistem manager. Mungkin saya langsung aja. Jadi sistem manager ini lebih ke endpoint management. Nah, ini emang license-nya sendiri. Emang license harus license buat sistem manager. Nanti kita bisa lihat nih. eh, saya contohin. Nah, jadi untuk yang Meraki ini jadi ada 4 device nih yang pakai sistem manager. Nah, kita bisa lihat nih datanya di sini. Nah, jadi sistem manager ini kita harus klien ya, klien nanti harus diinstal di endpoint. Nah, jadi kalau mereka bisa install, kita bisa baca data yang di endpointnya lebih banyak, terus kita bisa enforce policy. Nah, contohnya di sini ada kita bisa lihat nih device-nya apa, Pixel, terus otomatis OS-nya Android kan, iPad, iOS, terus connectivity-nya kebetulan lagi down ya, lagi di jaringan kayaknya. Nah, kita bisa lihat storage-nya juga, terus SSD-nya kemana, terus ada geofencing status. Nah, geofencing status di sini ini juga salah satu contoh yang powerful dari sistem manager. Jadi ini berguna banget kalau misalnya buat di sekolah atau perangkat perangkat kantor ya, handphone kantor atau apa. Nah, kita bisa nyalain di sini geofencing namanya. Kalau kita nyalain itu, kita bisa bikin nih kalau di satu location kita bisa batasin, terus kalau misalnya device itu keluar dari lokasi yang seharusnya, kita bisa bikin alert, kita bisa bikin email kalau dia keluar dari location, langsung di email ke admin, oh ini device udah nggak di luar sekolah misalnya, langsung bikin alert. Nah, jadi ketahuan nih, kita bisa baca location semua dengan sistem manager seperti ini. Nah, kita bisa enforce policy juga, misalnya firewall-nya di perangkat harus nyala, kalau nggak bisa authenticate. Nah, fitur advance yang kayak gitu harus dari sistem manager. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi Meraki Insight yang tadi dijelasin Mas Ariel. Jadi ini buat basically buat statistik ya, statistik reporting kita bisa lihat nih. Nah, contohnya di sini insight yang One Health-nya. Nah, kebetulan semuanya semua perangkat
good ya koneksinya, nggak ada yang down, nggak ada yang poor performance, nggak ada yang high usage. Nah, ini semua ada di eh, Meraki Insight. Terus contohnya lagi yang berguna ini buat VoIP. Soalnya kalau VoIP kan walaupun internet kelihatan nggak ada masalah, tapi kadang-kadang telepon suka putus kan gini atau delay atau apa. Nah, karena VoIP kan benar-benar ini ya sangat sensitif sama link performance kan. Nah, nanti oh kayaknya ini nggak ada konfigurasi di sini. Coba saya pindah site dulu ya. Ke San Francisco. Mungkin saya mau nambahin juga masalah yang tadi pertanyaannya Mas Ramadhani ya. Jadi untuk dua-duanya nih baik Viptela maupun SD-WAN itu Viptela pun dia bisa monitoringnya itu atau manajemennya itu bisa pakai on-prem atau mungkin bisa pakai cloud juga, pakai cloud base juga. Nah, kalau di Meraki kan memang single pane manajemennya itu kan lewat cloud ya. Nah, kalau di Meraki itu manajemennya itu udah kita udah nggak usah mikirin nih dari sisi license atau apapun gitu. Itu udah semuanya tuh udah termasuk semuanya gitu. Nah, kelebihannya juga dari sisi firewall-nya sih. Jadi kalau teman-teman itu pasti kan ada beberapa orang yang punya case berpikir SD-WAN aman nggak sih? Ya kan? SD-WAN tuh gimana sih? Ya kan? Ya, Meraki tuh di sini udah comply banget dari sisi firewall-nya juga. Yang tadi sempat di awal dimention sama Mas Rio adalah kita udah menggunakan Teles. Nah, itu bisa teman-teman cari tahu juga ya apa sih Teles itu? Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua kita dari sisi umbrella-nya juga udah support untuk mengarah ke masing-masing DNS. Kita juga udah secure dari sisi itu juga. Selain itu juga kita juga udah punya application based control juga seperti itu. Dan itu juga kemampuan fitur yang ada di Viptela. Seperti itu sih modelnya. Jadi balik lagi kebutuhannya itu seperti apa, dari sisi sizingnya juga seperti apa. Jadi kita bisa sizingnya itu nanti ketemu arsitekturnya kayak gimana, itu baru kita bisa memberikan solusi apakah harus pakai Meraki atau harus pakai Viptela. Seperti itu sih. Oke, makasih Mas Hakim. Nah, jadi saya udah pindah ke site yang di San Francisco yang uh, udah ada device yang dikonfig buat view IP health-nya yang dari Insight. Nah, jadi ini contohnya nih. Kayaknya ini kebanyakan device-nya dimatiin kayaknya ya. Nggak tahu lagi karena lagi situasi pandemi gini. Jadi kebanyakan emang bad muncul 70 device bad di sini gara-gara emang dimatiin kan loss 100%. Statusnya merah bukan kuning. Terus ada 10 good. Nah, yang 10 ini kita view semuanya. Nah, jadi kita bisa lihat nih performanya ya. Nah, yang good ini eh uptime-nya segini nih. Downtime-nya 0,00% atau 0,6%, terus latency, terus apalagi jitter-nya cuma nanosecond. Nah, jadi ini otomatis bakal bagus buat performance VoIP. Nah, itu contoh buat Meraki Insights. Terus, mungkin yang tadi saya tinggalan di switch ya, ini basic aja. Untuk view switch, nah basically seperti ini kita bisa lihat perangkat apa aja yang online, terus ada 4 yang alert. Kita coba lihat yang alert ada apa nih. Nah, jadi yang kuning ini ada alert, langsung dia bilang nih di depan. Jadi port 51 nggak menggunakan VLAN setting. Eh, jadi nggak ini ya datanya eh, nggak konsisten. Sorry. Nah, untuk troubleshootingnya sama kayak MX tadi. Jadi kita bisa langsung ke tool saja. Basically toolnya sama untuk troubleshooting. Untuk ada blink LED, terus mungkin di switch yang berguna buat lihat ini yang MAC forwarding table. Nah, kita bisa lihat, kita bisa klik run aja. Kita bisa lihat nih cam table di switchnya seperti apa. Nah, ini isinya.
Kita nggak perlu ada interaksi dan emang nggak ada CLI. Untuk sumbernya basically biasa ada di kiri ada mapnya, terus ada data IP-nya seperti apa, port yang up sama down seperti apa, line usage, lainnya juga ada. Kemudian wireless ini dari admin nih, apa ada fitur MDM? Nah, MDM yang system manager tadi. Jadi sistem manager Meraki itu MDM-nya Cisco Meraki. Terus, apakah produk Cisco Meraki bisa di-hybrid dengan produk lain? Eh, Definisi hybridnya seperti apa ya? Kalau misalnya hybrid mau tambahin access point yang tipe lain ke dashboardnya Meraki, nah itu nggak bisa. Jadi cuman uh, Meraki devices aja yang bisa masukin ke dashboard. Tapi kalau misalnya untuk satu infrastruktur bisa jalan beda-beda merek ya bisa-bisa aja. Tapi untuk yang cloud manage-nya dari Meraki ya emang cuman Meraki devices saja, nggak bisa yang lain. Nah, oke, saya lanjut access point-nya basically seperti ini. Udah view-nya, application-nya, data, terus nama SSID-nya aja. Ya Pak Rudi, boleh bisa. Oke. Nah, ini saya skip aja berarti. Nah, terus ada kamera. Nah, ini kamera Meraki MV ya, ada video kamera. Nah, kita contohin view door entrance misalnya. Oh, ini nggak ada apa-apa nih. Misalnya bike room exterior coba. Nah, jadi ini view kamera MV-nya ya. Sebenarnya dia ada, jadi di Meraki MV udah ada AI-nya tuh, kita bisa lihat, jadi kameranya udah bisa analytics gitu. Nah, fiturnya di sini nih, ada motion search. Cuman kayaknya gara-gara lagi pandemik ya orang-orang lagi work from home semua, jadi nggak ada motion kayaknya di sini. Jadi nggak bisa didemoin juga. Nah, mungkin sekilas motion search kita bisa gini nih. Kita bisa search, jadi kita bisa tentuin nih di satu area kayak gini ada orang lewat misalnya kapan aja. Nah, itu kita bisa tahu tuh nanti begitu kita search nanti ada jam, kita bisa jam ke search result, cuman di sini kosong gara-gara emang kayaknya ya lagi nggak ada orang aja nih. Mungkin time frame-nya mundurin kali. Tapi San Francisco ya di US lagi emang lagi parah juga kan, emang kayaknya lagi pada nggak ngantor, jadi ya emang nggak ada orang kali berarti di sini. Jadi ini nggak ada itu, saya nggak bisa demoin kalau nggak ada motion. Tapi basically seperti itu, salah satu fitur yang dari MV. Oke, kayaknya semuanya udah saya demoin. Mungkin kita lanjut ke Q&A aja kali ya. Saya kembalikan aja ke Mas Ariel kalau gitu. Halo Mas Ariel. Ya, halo. Oke, kayaknya untuk beberapa pertanyaan saya sudah coba jawab separately ya ke teman-teman langsung. Atau Mas Robi mau dibacakan semua pertanyaannya, mungkin kita bisa langsung kolaborasi aja. Oke, tadi yang untuk Meraki MX sebagai DNS server sudah jawab, Mas. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Pak Erwan Priyadi, untuk Meraki MX bisa bertindak sebagai DNS server juga atau tidak? Meraki MX bisa jadi DNS server. Oke. Bisa jadi DNS, bisa jadi DHCP server. DNS kan itu biasanya udah include di DHCP ini kan, DHCP paket kan. Jadi
biasanya gitu. Bisa jadi server, bisa jadi forwarder juga. Jadi Oke. terserah enaknya aja konfigurasinya seperti apa. Ya, saya barusan kirim link juga ke Pak Erwan langsung ya untuk dokumentasinya bisa langsung dibaca di situ ya Pak Erwan ya. Atau kalau dari Pak Erwan ada pertanyaan yang lebih lanjut lagi, atau dari Bapak ada yang masih bingung untuk Meraki ini seperti mana? Feel free aja Pak untuk bertanya langsung, buka aja mic-nya, tinggal speak up aja di sini. Kita akan coba bantu cari solusinya juga. Atau Bapak ada case atau seperti apa di lapangan atau di kantor, bisa sharing juga di sini. Nanti kita coba kasih solusi dari Meraki seperti apa yang bisa kita bantu kayak gitu. Hai Mas Robi, by the way, saya juga mau informasi kalau saat ini kita ada 2 tipe license untuk MR ya. Mungkin teman-teman customer ini mungkin udah ada yang menggunakan Meraki, saya nggak tahu mungkin sudah ada atau belum. Tapi kalau misalnya untuk update aja, kita ada 2 tipe license untuk MR. Biasanya kan kita cuma menggunakan yang enterprise ya. Sekarang kita ada namanya yang advance license untuk MR ya, which is udah ada Meraki umbrella-nya di situ. Ya, jadi ada Jadi yang membedakannya itu ada umbrella-nya di situ ya. ada umbrella-nya, betul. Jadi apapun yang ada di enterprise tetap dapat, cuman ada tambahan umbrella-nya itu untuk DNS layer security. Mas Ariel bisa bantu jelasin sedikit umbrella itu apa sih? Mungkin di sini Bapak masih ada yang masih bingung nih. Umbrella ini apa nih? Payung Oke. kah? Atau apa gitu? Oh enggak, umbrella itu lagunya Rihanna kalau nggak Oh salah iya, ya. bukan. Enggak. Jadi gini, umbrella mungkin kayaknya udah terkenal ya. Saya sendiri, oke kayaknya semua customer kalau setiap saya ngobrol sama customer atau partner mereka sudah aware dengan Cisco umbrella, which is ya lebih ke jadi ini lebih top lagi. Kalau kita bedakan umbrella dengan tipe-tipe license lain, mungkin kalau saya analogikan ya mungkin bedanya antara sama kayak polisi sama detektif gitu kan. Kalau umbrella ini sebagai detektif, jadi dia cuma nggak polisi aja, tapi dia juga detektif juga. Dia bisa sampai dalam lagi, bisa ngecek sampai ke IP dan sebagainya gitu. Jadi ini lebih ke DNS layer security. Ya. Oke, berarti Kalau kita kan sekarang menggunakan, gimana? license Apa yang Mas Ariel masih ada? sorry, gimana? Oke, mungkin saya boleh tambahin sekalian kasih contoh di Merakinya MX-nya aja ya. Nah, jadi umbrella itu Pak kalau fungsinya kita pakai kalau mau hujan Pak, kita pakai umbrella. Sekarang apa? Ya, bercanda ya. Jadi umbrella itu DNS security-nya Cisco. Nah, implementasinya kalau di MX gampang sebenarnya. Nah, ini kan ada konfigurasi DHCP-nya nih, DNS name server. Nah, kita tinggal umbrella, udah seperti itu. Nah, basically dia forward traffic DNS request ke server DNS-nya umbrella Cisco. Betul. Nah, di umbrella ini dia punya database tentang isinya website-website apa aja yang nggak bagus, website-website apa aja yang misalnya CNC, Command and Control Server kan. Nah, contohnya paling bagus kalau misalnya ini nih, yang paling marak yang akhir-akhir ini kan ransomware ya. Mungkin beberapa audiens mungkin udah pengalaman kena ransomware. Nah, biasanya kan ransomware tuh ada tipe-tipenya juga, ada yang online, ada yang offline kan ya. Kalau yang offline dia langsung nggak perlu connect ke internet, pas kena misalnya infeksinya dari USB misalnya dari flash, masukin flash ternyata ada virus, kebetulan ransomware-nya offline. Nah, pas dia virusnya aktif, otomatis datanya langsung di-encrypt semuanya kan. Tapi dengar-dengar sih kalau yang ransomware offline kayak gini masih banyak tool yang free yang kita bisa pakai terus bisa langsung di-encrypt tanpa harus ini kan bayar ke hackernya kan minta ransom gitu-gitu. Nah, yang bayar ini yang ransomware online nih. Nah, itu yang paling susah di decrypt soalnya banyak antivirus yang emang nggak bisa dan mintanya harus bayar ransom kan ke hacker. Nah, walaupun kadang-kadang kita udah bayar ransomnya juga ke hacker, tapi tetap nggak di decrypt juga kan data-data penting. Nah, Umbrella ini dia punya database nih, server mana aja yang CNC-nya ransomware. Jadi walaupun kita misalnya udah terinfeksi, udah kena ransomware-nya, misalnya yang online ini, tapi karena kita pakai Umbrella dia nggak bisa connect nih, gara-gara IP-nya, oh dia kebaca kan ada request ke command and control-nya ransomware nih, ke servernya ransomware. Kalau dia connect baru aktif kan virusnya. Nah, ini nggak bakal jalan
gara-gara kita pakai Umbrella karena IP-nya udah keblok, request ke situ dimatiin. Jadi ya walaupun sebenarnya udah kena tapi mungkin nggak bisa aktif virusnya, data kita masih aman gitu loh. Kalaupun kena yang offline ya udah aman aja, udah banyak tool yang kita bisa encrypt. Tapi kalau kena yang emang use case yang ransomware kayak gini yang online, dia nggak bisa aktif gitu virusnya, mau itu ransomware atau cuman virus yang perlu koneksi ke servernya. Nah itu udah keblok dari DNS-nya Umbrella. Jadi kalau kayak di Indonesia kan kita punya ini ya DNS yang di-enforce dari pemerintah ya. Nah itu isinya cuman ngeblok-ngeblok website yang nggak jelas aja sebenarnya, security-nya masih jelek. Nah kalau mau proteksi yang lebih bagus bisa pakai Umbrella, dan itu implementasinya nggak susah. Cuman kalau dari MS ini tinggal kayak gini aja, use Umbrella udah ya bakal pakai server Umbrella, DNS Umbrella-nya Cisco. Jadi seperti itu untuk Umbrella. Oke, jadi Mas Rio kalau saya simpulkan ya, jadi ini bisa memblok semua malicious and unwanted domains lah ya istilahnya. Kemudian dari IP address juga ya. Kemudian kalau dari MR ya Mas Rio ya, sebetulnya dari access point juga, kalau misalkan customer kita nih punya advance license untuk access point, ini juga prosesnya sama Mas Rio, cuma tinggal klik umbrella-nya aja diaktifkan, udah habis itu beres. Jadi emang betul-betul lebih seamless lagi ya integrasinya antara Umbrella dengan Cisco Meraki. Oke, Bapak-Bapak, ada pertanyaan lagi? Atau mau sharing sesuatu case, nggak apa-apa buat kita. Halo. Mungkin Oke. bisa itu ada satu pertanyaan lagi tuh muncul. Oke. MX untuk interface one, apakah dedicated pada satu port tertentu atau semua port bisa dijadikan sebagai one? Terus port yang bisa sebagai one, terus ya port yang bisa jadi sebagai one-nya. Yang bisa bantu jawab. Oke, saya coba sekalian tunjukin ininya juga deh. MX. Nah, jadi basically di MX yang bisa jadi one itu yang port internet di sini. Jadi ada dua. Nah, beberapa seri MX tertentu yang ada slot LTE-nya, nah itu bisa jadi one juga. Jadi bisa jadi kayak 3 internet gitu. Jadi LTE-nya bisa dibikin sebagai backup ya kalau kita pakai fitur SD-WAN-nya. Jadi mungkin WAN 1 sama 2 bisa di load balance. Terus kalau misalnya ada drop performance, kita bisa aktifin ke LTE-nya WAN 3-nya gitu. Jadi basically seperti itu. Untuk yang WAN-nya cuman boleh dari port yang ini, internet 1 sama 2 atau yang slot di LTE. Bro Rio mau nanya dong, kalau LTE-nya itu jadi primary bisa nggak? Dari backup jadi primary atau yang one port-nya itu jadi backup gitu, LTE-nya primary? Eh, Sebenarnya bisa aja, cuman kalau dari MX nggak best practice ya Pak. Soalnya kan tetap pasti lebih lebih stabil yang koneksi Ethernet kan, mau itu dari fiber kan biasanya kan udah ISP.
Nah, kalau misalnya emang mau yang LTE aja nanti bisa pakai Meraki yang kecil aja kayak yang Meraki bukan yang MX kayak yang Teleworker. Nah, itu emang primernya kan LTE base tuh misalnya. Kalau MX kayak udah overkill aja gitu loh kalau kita mau pakai primernya pakai LTE. Jadi ngikutin best practice-nya aja sih, Pak. Oke, siap. Oke, ada Bapak ditanya lagi seputar MX dari firewall Meraki, ada MS khusus Meraki, MR access point-nya Meraki, MV CCTV-nya Meraki, ada SN, ada MI juga. Jadi di Meraki itu ada banyak perangkatnya juga. Dari beberapa banyak perangkat kita cukup menggunakan satu dashboard monitoring. Jadi Bapak nggak perlu lagi untuk beli monitoring tools lagi seperti yang lain-lain konvensional lainnya. Di Meraki kita cukup beli box aja udah dapat monitoring toolsnya juga. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada lagi pertanyaan yang cukup mungkin masih meresahkan di hatinya, mau ingin ditanyakan apa gitu. Feel free aja, bisa speak up langsung, hidup buka mic-nya, speak up di sini, atau bisa melalui chat juga, nanti kita akan coba diskusikan lagi. Oke, Mas Rio atau Mas Rahmat mau nanya dong. Untuk Meraki sendiri ini, misalnya nih, saya ada kerusakan. Untuk proses RMA-nya ini sama nggak sih seperti Cisco yang katalis, misalnya seperti itu, yang konvensional? Maksudnya untuk RMA ya Mas Robi, mungkin saya coba jumping deh. Jadi kalau Ya, misalnya boleh. diulangi lagi, jadi kalau misalnya ada Meraki hardware rusak gitu ya, prosesnya Mhm. apakah sama ketika kita kayak klaim RMA di Cisco biasa gitu maksudnya ya? Yes, betul. Oke. Jadi gini, kalau di Meraki sendiri kan sebetulnya kita punya tim sendiri nih untuk RMA ya. Jadi uh, kalau di Meraki kita ada namanya Meraki Now. Ya, Meraki Now itu sebetulnya produk tambahan aja. Itu cuma opsional sih. Kalau customer mau silahkan. Jadi itu sebagai kalau misalnya barangnya rusak hari ini ya kita usahakan dikirim secepatnya mungkin dalam waktu 2 hari. Seperti itu. SLA-nya seperti itu. Ya, itu opsional saja. Walaupun sebetulnya dari Meraki produk sendiri, tiap customer beli Meraki hardware dan license, karena lisensi sudah termasuk ARME, itu akan kita ganti juga. Caranya gampang. Kalau emang betul-betul barangnya rusak, nanti tinggal lapor ke support aja, Meraki support, nanti bikin case-nya, nanti kita proses dari situ. Itu sih Mas Robi. Cuma mungkin prosesnya di situ nanti melibatkan distributor juga, karena untuk pengiriman ya, untuk ekspor-importnya gitu kan. Dan itu biasanya memakan waktu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 minggu pengalaman saya. Tapi kalau misalkan customer pengen punya apa namanya SLA yang lebih cepat ya saya sarankan ketika membeli produk Meraki itu bisa dibarengi dengan yang Meraki Now tadi. Gitu. Dan Meraki Now itu sebetulnya nggak harus harus berbarengan dengan pembelian alat sih, nggak harus. Kalau misalnya dibelinya di belakang hari juga boleh nggak apa-apa. Ini biasanya digunakan untuk customer-customer kita yang kayak misalkan di mining ya, mining company gitu kayak di Papua. Kalau misalnya barangnya rusak kan susah kirim ke Papua jauh ya, apalagi remote area gitu kan di hutan kayak gitu. Biasanya mereka ada tambahan lagi sih, which is yang Merakinab tadi. Ya. Oke, makasih Mas Ari untuk informasinya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Roni. Untuk Marki MX, perangkatnya bisa support HA nggak sih? Mungkin Mas Rio bisa jawab, atau Mas Ariel? Bisa. Mas Roni bisa jawab. Jawabannya bisa. Mas Rio mungkin atau Mas Hakim mau tambahin silahkan secara Mas teknikalnya. Hakim. HA sih pasti bisa, Pak. Bisa di load Apa- balance juga. Apakah di semua tipenya bisa HA atau hanya tipe medium ke atas atau small juga bisa gitu Mas? Semuanya bisa. Kalau HA link ya, Iya. semuanya bisa. Kalau HA perangkat, Ya. tadi ada dua perangkat MX. Eh, Wah, sepertinya lagi ngecek kitab suci nih. Namanya sih ini ya, kalau di Meraki namanya Warm Spare untuk MS. Jadi kalau misalnya clustering sih, soalnya ini kalau bikin cluster ya, cluster kan kayak dua device jadi satu ya.
bilangnya. Kalau konteksnya seperti itu ya HA maksudnya. Tapi kalau di Meraki bisa juga seperti itu namanya MX Swarm Spare. Cuman untuk serinya saya juga harus ngecek, saya nggak hafal juga seri mana aja yang support. Oke, mungkin saya tambahin sedikit. Kalau untuk HA kita biasa pakai MX100 Mas Robi biasanya ya. Mungkin kalau misalkan untuk informasi lebih lanjut kayak misalkan tipe apa saja, saya rasa tipe-tipe yang gede kayak MX100 ke atas itu bisa HA. Saya nanti coba kirim datasheet-nya deh untuk di Mas Robi mungkin bisa kasih juga sama. Ini pertanyaan dari siapa ya? Mungkin saya bisa langsung jawab sendiri ke customer-nya. Dari Pak siapa ya? Ini dari Pak Roni Arisman. Pak Roni Narisman. Oke, Pak Roni. Nanti saya coba kirimin ya. Oke, nanti terus ada pertanyaan. Dari 84 sih setahu saya bisa. Cuman bawahnya saya nggak inget ya. Ingat saya juga untuk tipe-tipe kecil untuk support perangkat HA itu nggak ada port HA-nya. Cuman kalau yang medium ke atas, ingat saya sih memang ada. Cuman memang mesti cek ke datasheet lagi sih. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Christian Wijaya. Nah, untuk beberapa perangkat security di Meraki itu, apakah sudah ada pengecekan zero day malware-nya seperti sandboxing, dan apakah bisa melakukan SSL inspection? Mas Rio bisa jawab? Jadi untuk zero day tetap pakai ini ya, pakai AMP ya basicnya. Karena kayak thread-thread kayak zero day gitu kan emang harus biasanya relatednya ke ini kan, ke endpoint protection kan. Nah itu fitur dari AMP. Jadi AMP ada zero day, dia ada sandboxing juga. Jadi udah AMP ini sebenarnya produk berbeda. Cuman udah diintegrasikan ke Meraki. Nah, jadi kita bisa pakai AMP buat zero day sama SSL inspection otomatis bisa juga. Jadi ada pakai AMP, Advanced Malware Protection-nya, Cisco. Oke, Mas Rio, ini ada pertanyaan bagus nih Mas, dari Fadian Wahyudi. Nih, seandainya perangkat Meraki ini dicuri orang, apakah orang lain bisa menggunakan perangkat tersebut? Nah, kalaupun barang itu sudah hilang, apakah bisa tahu nih perangkat itu ada di mana lokasinya? Ini menarik nih, tanyanya nih. Jadi kalau dicuri, mereka nggak bisa pakai. Karena manajemennya, salah satu benefit dari cloud base ya, manajemennya cuman benar-benar dari satu dashboard Meraki ini, cloud base. Jadi ya walaupun mereka punya device fisiknya, kita nggak bisa akses manajemennya, softwarenya otomatis ya mereka nggak bisa pakai. Tapi untuk mengetahui lokasinya, kalau dari dashboard kan yang saya udah sempat demoin tadi, lokasinya kan kita tentuin manual tuh. Nah, di perangkatnya nggak ada GPS-nya, jadi kita nggak bisa tahu lokasinya perangkatnya di mana. Seperti itu. Kalau boleh nambahin ini ada cerita unik juga nih Mas Rio sama Mas Robi. Ini pertanyaan dari Pak siapa tadi? Mohon maaf. Mbak Dian Halo? ya. Pak Dian ya, oke. Jadi gini, saya tuh ada customer yang tadi Archipelago itu loh, hotel chain ya. Saya kebetulan dekat sama IT manajernya. Jadi jadi ada tamu hotel. Tamu hotel itu nginep gitu kan. Kemudian kok tiba-tiba ada satu akses point yang hilang gitu. Kebetulan di kamar itu. Nah, kita mereka udah curiga lah. Mungkin si bapak ini kayaknya yang ngambil ya. Kemudian beberapa bulan berikutnya ya si bapak ini balik lagi ke hotel, dia ngembaliin akses point tersebut. Dibilang, oh saya nggak bisa pakai akses point ini. Kayak gitu. Karena emang kata Mas Rio yang bilang tadi, emang nggak bisa dipakai gitu kan. Ngapain juga. Jadi dicuri juga nggak akan bermanfaat sebetulnya. Uh, intinya gitu sih. Cuma cerita lucu aja. Supaya nggak terlalu serius. Oke, Nanya, dicuri. Oke, silakan. kalau untuk tadi bilang akses point-nya bisa dicuri tapi nggak bisa dipakai. Kalau misalkan itu kemudian dia bisa reset, misalkan biasanya akses point kan ada resetnya. Kemudian dia reset sendiri supaya operating sistemnya balik ke default. Kemudian dia setting sendiri, apa nggak mungkin ya? Nggak possible sih Pak. Ya, walaupun mereka hardware expert gini gitu, tapi Meraki ini kan license based
cloud license kan. Nah, jadi hardware-nya emang udah ini ya, udah nempel ke satu organisasi tertentu. Jadi pas beli Meraki kan kita cemplungin license tuh. Nah, kita taruh license, dia connect ke cloudnya Meraki dulu, dia aktifin, nanti dia lihat, oh ini ternyata punya PT ini. Jadi dia langsung nambahin device-nya sendiri otomatis ke organisasinya yang perusahaan itu sendiri. Nah, jadi walaupun udah di reset, kalau device-nya online lagi ya tetap bakal masuk di dashboard yang perusahaan itu sendiri gitu loh. Dia nggak bakal keluar walaupun udah di reset. Dia emang udah license-nya udah nempel seperti itu, Pak. Jadi Jadi nggak, intinya untuk license sama serial number-nya itu menempel ke satu perusahaan tertentu Pak yang membeli pertama kali. Jadi iya, kalaupun dia ngereset atau apapun, dia tetap tidak akan bisa connect ke perusahaan admin dashboard yang lain, iya, kecuali ada request untuk perubahan dan yang request itu harus orang yang mendaftarkannya dulu Pak, kayak gitu. Jadi nggak bisa sembarang orang, bahkan orang Cisco atau orang pemeratnya sendiri nggak bisa nge-request untuk merubahnya itu, karena hanya orang yang admin di perusahaan yang beli itu dong yang bisa melakukan perubahannya. Itu salah satu security dari Meraki juga. iya, betul. Mm-mm. Nah, ini ada pertanyaan bagus lagi nih. MX apakah bisa menggantikan semua fiturnya yang ada di Sophos XG nggak gitu? Sophos XG, wah saya kurang Soalnya juga fitur. kalau saya coba bantu sedikit, kalau Sophos XG sih kan seperti UTM juga. So far sih semua yang ada fitur yang di Sophos itu bisa disupport oleh MX kecuali untuk WAV-nya. Untuk Sophos XG kalau nggak salah dia ada mini WAV di sana. Nah, di Meraki itu tidak ada. Hanya itu aja sih bedanya. Tapi dari sisi performance, dari semuanya itu Meraki jauh lebih unggul daripada Sophos. Itu yang menurut saya sih, Pak. Cuman sharing sedikit pengalaman aja yang pernah saya gunakan juga. Kalau untuk so far, saya dari Meraki, dari performance-nya lebih bagus dari Meraki. Cuman fiturnya memang ada sedikit kelebihan di Sophos, yaitu dia punya mini WAV-nya. Kalau di Meraki tidak ada. Oke. Nah, ini Pak dia nanya lagi nih. Yang tadi Mas Tio. Nah, kalau setelah dicuri nih, terus portnya dimasukin ke internet kan otomatis login. Nah, bisa ketahuan nggak posisi perangkat itu online di mana? Nggak bisa, nggak ada GPS-nya soalnya. Nggak bisa ya? Jadi emang bakal kebaca sih perangkatnya online kan kalau dia nyolok internet, Iya. port Merakinya. Tapi ya nggak bisa tahu juga lokasinya gara-gara emang yang nggak ada GPS-nya di situ. Oh, kecuali kita yang nge-set, oh ini posisi perangkat ini ada di mana titik GPS-nya gitu ya. Iya betul. Karena kan di setiap di dashboard itu kan ada kayak kita ngisi profilingnya, profiling perangkat ini ada lokasinya di mana. Jadi based on itu ya kitanya dapat Iya. tahunya lokasinya. Dari perangkatnya sendiri nggak ada fitur GPS soalnya. Jadi emang nggak possible buat naruh kan buat positioning buat cari lokasi kan harus ada GPS kan biasanya. Iya, yes. Nah, ini Oh, nggak ada oke, GPS. Pak Dian Wahyudi mungkin itu bisa menjawab juga. Jadi intinya nggak bisa Pak, karena untuk posisinya kita tahu secara online itu bisa kita taruh manual posisi perangkat itu titik GPS-nya di mana di dashboardnya ada. Oke, apakah bisa menjawab Pak Dian? Kalau masih ada pertanyaan lagi, feel free aja Pak, tanya aja. Oke Bapak, ada lagi pertanyaan yang masih bingung atau pertanyaan yang bagus-bagus, boleh tanya lagi. Datanya tanya bagus-bagus semua nih. Saya senang jadi melihatnya kayaknya pada tertarik nih sepertinya pada ke Meraki. Mungkin juga feel free juga. Dan juga saya mau nanya, di sini ada yang bergerak di bidang hospital gitu Pak? Atau bapak yang join ke sini ada yang dari rumah sakit seperti itu? Ya, saya bergerak di bidang hospital. Boleh tahu Pak dari rumah sakit mana Pak Johan? Dari Ciputra Hospital. Ciputra Hospital.
Kalau boleh tahu Pak, saat ini apakah di Ciputra punya semacam eh, ruang khusus buat isolasi COVID, Pak? Penanganan pasien COVID? Ada, Ada, Pak. ada. Nah, mungkin dari Mas Ariel nih, Mas Ariel, bisa sedikit info nih untuk misalnya dari Rumah Sakit Ciputra nih, kan menanggulangi banyak pasien dari COVID juga nih. Ada apa sih yang menarik dari Meraki kayak gitu untuk rumah sakit yang menangani pasien COVID seperti itu? Oke. Makasih ya. Jadi gini, sebetulnya saya mungkin mau jelasin dulu apa sih yang udah dikerjain sama Meraki saat ini ya. Jadi untuk membantu rumah sakit atau pop-up hospital khusus untuk COVID, saat ini kita bisa bantu untuk trial license ya. Kita trial license yang biasa saya cuma bisa bantu 30 hari, saya bisa extend jadi 90 hari. Ini untuk minimal kalau nggak salah untuk 20 gear ya, 20 Meraki gear. Kalau misalnya ada lebih, silahkan kabarin aja, nggak apa-apa, nanti saya bisa tambah. Cuman yang paling menarik adalah kita mau bantu customer-customer kita ini kebetulan di Singapura juga teman saya kemarin baru close juga bantuin apa namanya semacam kayak dormitory ya untuk pekerja-pekerja asing gitu. Jadi kita memberikan 100% diskon untuk tahun pertama untuk license ya. Jadi license gratis tahun pertama gitu. Mas Robi. Jadi asalkan customer-nya melakukan pembelian sekitar minimal 10 USD ya, 10K USD itu tahun pertama gratis dari kita. Ya, ini berlaku untuk kasus COVID saja. Jadi kalau misalnya Bapak ini memang sekarang ini memang ada project untuk bikin ruangan khusus untuk pasien COVID atau untuk bikin network sendiri untuk mereka, itu nanti bisa kita bisa kita apply promosi ini, Pak. Ini berlaku untuk global dan termasuk Indonesia juga. Kalau contohnya mungkin yang di Wisma Atlet ini kemarin Mas Robi ya, kemarin kalau nggak salah kita sudah sempat ngobrol juga dan Cisco memang sudah sudah memberikan sumbangsinya ke pemerintah gitu kan, kita memberikan beberapa gear Meraki untuk di-deploy di sana dan deployment-nya juga sangat-sangat singkat sekali. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ari. Mungkin Pak Johan bisa jadi referensi juga nih Pak. Kalau nanti ada kedepannya mau seperti apa, ada penambahan atau mau coba-coba Meraki juga bisa. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Sutriyono. Kalau perangkat Merakinya rusak, buat recovery konfigurasinya bagaimana nih? Penggantiannya. Mas Rio bisa dibantu? Oke, jadi itu benefit cloud base juga ya. Jadi konfigurasinya sebenarnya ke store di cloud semua nih. Jadi kalau misalnya rusak terus RMA diganti, ya Bapak nggak perlu khawatir, konfigurasinya pasti ada, kita nggak perlu konfigurasi dari awal lagi. Nanti kalau nggak mau ribet tinggal bilang aja ke support tolong bantu restore aja gitu. Jadi nggak perlu khawatir, semuanya udah di store di cloud untuk konfigurasinya. Jadi nggak hilang. Kalau gitu kita cukup konteks support buat Merakinya gitu ya. Iya, betul. Kalau dari kita sendiri, oh kita tinggal dari masuk ke dashboard, pindah-pindah kayak gitu bisa nggak? Iya, dari dashboard aja tinggal. Bisa ya. Iya, bahkan konteks supportnya juga udah integrasi ke dashboard, jadi Dashboard ya. ya nggak perlu Oh, email, bisa lebih langsung. simple gitu ya. Iya. Nah, ini tanya lagi nih, Mas. Misalnya ada dua data di sini, bisa pakai SD1-nya nggak? TMX-nya untuk transfer datanya. Ada dari Pak Yudik, nanya kalau mau connect ke dua data DC, apakah bisa menggunakan SD1-nya? Eh, kalau perangkatnya Meraki semua, otomatis bisa pakai semua full fitur SD-WAN-nya Meraki. Berarti cukup syaratnya ujung ke ujungnya harus Meraki semua ya, Iya, X-nya. betul. Oke, siap kalau gitu. Nih ada yang nanya nih untuk fitur MDM-nya dari, oh ya, gue tahu nih admin ini buat tahu siapa ya Pak? Namanya Pak? Nah, untuk fitur MDM ini beliau menanyakan sejauh mana sih bisa kita tracking ke kliennya kayak gitu. Mas Rio, saya boleh jawab untuk MDM? Nah, jadi untuk MDM itu lumayan advance ya kalau mau dibilang, soalnya kan itu harus install aplikasi kan ke device. Nah, aplikasi sistem manajernya ini nanti bisa baca semua bisa baca aplikasi apa yang keinstall, bisa aktifin DPS gitu, kita bisa enforce policy. Jadi misalnya kalau kita bikin yang kayak tadi yang saya jelasin yang geofencing itu, kita bisa bikin policy misalnya di luar lokasi tertentu, dia di fitur tertentu itu bisa. Jadi
Kalau misalnya cuman tracking lokasinya itu pasti bisa kebaca di GPS-nya karena semuanya dibikin koneksi ke cloud-nya Meraki. Nah, tapi itu hopefully digunakan ya sesuai ini ya, sesuai konteks ya. Jadi buat perangkat kantor misalnya, kalau perangkat pribadi terus dipaksain MDM kan kadang-kadang employee-nya juga ini ya, nanti risih, ketahuan dong saya kemana aja nih. Padahal perangkat pribadi. Nah, jadi itulah, privacy kan pasti nomor satu. Jadi Bisa ketahuan semua ya. iya betul Pak. Oke, oke, oke. Nah, ini satu lagi nih dari Pak Dian nanya lagi. Kalau dia pakai perangkat AP-nya dari Meraki, switch-nya brand lain, contohnya SP, TP-Link, atau apapun lah itu mereknya. Nah, bisa nggak nanti di dashboard-nya perangkat-perangkat merek lain itu dimasukin ke dashboard Meraki? Pakai switch brand lain nggak apa-apa, tapi yang bisa di-manage otomatis yang Merakinya aja. Oh, berarti silakannya dia nggak bisa brand lain masukin ke dashboard-nya Lain Meraki, Mas. nggak bisa di-manage dashboardnya. Iya, siap kalau gitu. Oke, Pak Dian, jadi untuk brand yang bisa dimonitor di dashboard-nya Meraki hanya barang brand Meraki saja. Nah, ini ada nanya lagi nih dari Pak Romulus. Kalau yang MDM tadi, kalau mau tracking user, sales lah, pakai gadget mereka, bisa nggak pakai MDM? Bisa aja Pak pakai MDM. Bisa, Pak. Hmm. Ya, tadi itu berarti kan beberapa prasyaratnya yang harus dipenuhi, Mas ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak sebelum kita masuk ke acara kuis nih. Jadi kita di sini juga ada kuis nih buat Bapak-Bapak, jadi bisa berpartisipasi di ending. Jika masih ada pertanyaan, silakan bertanya dulu Pak sebelum kita mulai. Karena di kuis ini juga akan kita kasihkan ada beberapa hadiah nih Pak, yang mungkin cukup menarik. Jadi nanti kita akan kirimkan hadiahnya dalam bentuk e-voucher nih Pak. Jadi diharapkan ya bisa menjawab dengan sebaik mungkin dan secepat mungkin nih. Lumayan kalau kayak gitu bisa nambah-nambah juga buat hadiahnya. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Kusuma, Ibu Kusuma ya kalau salah ya. Untuk mengatasi limitasi terkait WAF menggunakan Meraki bagaimana ya gitu? Itu Mas ini bisa tanya, bisa gimana jawab? Limitasi terkait WAF ya. Mm-mm. Kurang ngerti karena WAF-nya sendiri emang belum ada fiturnya kalau di Meraki. Mungkin Bu Kusuma bisa, atau Pak Kusuma, Mama, ini bisa tolong lebih jelas lagi pertanyaannya untuk WAF yang seperti apa ya? Karena di Meraki. Oke, kalau limitasi WAF ya, jadi mungkin fitur-fitur di WAF yang nggak bisa di-handle mereka. Kalau di Meraki mungkin yang tadi saya bilang yang di Meraki Insight. Nah, Meraki Insight emang bukan cuman analytics doang, tapi ya mungkin kalau di WAF kan ya analytics-nya mungkin nggak se-advance itu, sedangkan di kami ada ya emang bukan firewall tapi basically web application statistics. Nah, kalau di situ ada berarti kalau di Meraki. Nah, kita bisa lihat statistics web app misalnya performance akses ke Google, akses ke YouTube. Nah, kita ada datanya, ada analytics-nya pakai Meraki Insight. Emang beda fitur ya, bukan firewall, cuman web application health gitu aja. Ya mungkin batu nambahin aja karena di Meraki ini sejujurnya belum ada fitur WAF-nya. Kalau WAF itu biasanya ada di perangkat yang terpisah. Posisinya biasanya di depan web server di data center, di server farm ataupun di DMZ seperti itu. Jadi yang di Meraki punya itu adalah di MX-nya itu ada firewall-nya di posisi di security gateway-nya, di mana dia akan berfungsi sebagai real filtering, antivirus juga untuk di depannya, anti malware juga, dan juga mempunyai fitur S2. Oke, terima kasih Pak Dian untuk waktunya. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Pak Okta. Pak Okta, apakah bisa melimitasi bandwidth di perangkat Meraki MR? Nah, Mas Rio, apakah di MR bisa melimitasi bandwidth atau mesti di MX? Nah, dari MR itu udah bisa, nggak cuman limitasi bandwidth, tapi kita bahkan bisa bikin rule buat
blocking website, firewall apa layer 7. Jadi nggak harus pakai MX, kita dari MR juga udah bisa ngeblok YouTube misalnya, udah ada fiturnya. Terus untuk traffic shapingnya kita bisa bisa limit bandwidth per klien atau per SSID kalau di MR. Jadi nggak perlu pakai MX. Jadi istilah katanya kalau kita ngelimit di MR, jadi kita hanya melimit yang di sisi wirelessnya aja. Jadi yang LAN-nya pun nggak akan kena limitasi gitu Mas ya. Ya, wireless client. Ya, oke. Oke, Bapak-Bapak, mungkin sebelum kuis saya juga mau mengingatkan kalau kita juga ada feedback form. Tolong dibantu untuk isi feedback formnya karena untuk 40 pengisi pertama akan dapatkan gimmick dari kita juga. Nanti untuk gimmicknya akan saya japri berdasarkan untuk 40 orang pertama tersebut. Oke, ini pertanyaan lagi ternyata dari Pak Teddy. Nah, WLC mereka kan ada di cloud. Berarti WAP-nya harus selalu connect ke internet ya? Makan bandwidth nggak sih gitu? Mas Rio bisa tanya, bisa dibantu tolong. WLC-nya benar, jadi di Meraki sebenarnya nggak ada WLC, nggak ada controller ya, semuanya udah di cloud, jadi cuma access point doang butuhnya. HP-nya iya harus selalu connect ke internet buat manajemen kan, tapi ya itu karena dia cuma perlu manajemen traffic, jadi trafficnya nggak gede, jadi nggak ada user data ya yang kekirim, dia cuma manajemen traffic yang dikirim ke cloud. Nah ini bagian dari privacy juga, jadi yang kekirim ke cloudnya mereka cuma manajemen traffic, jadi manajemen ya paling cuma berapa kilobyte, nggak makan bandwidth. Gitu. Oke, berarti istilahnya bandwidth-nya kecil Mas ya? Iya. Gitu. Oke, Bapak, mungkin untuk sampai saat ini pertanyaan saya closing dulu aja. Oke, nih terakhir dari Pak Teddy nih. Untuk security-nya bagaimana kalau semua WAP bisa diakses dari internet WLC-nya? Mas Rio, gimana? Untuk security-nya sendiri udah ada end-to-end protection, jadi pasti dijamin ya. Dan kalau dari eksternal sendiri Meraki tuh ada emang udah hire security consultant eksternal, jadi tiap hari juga Meraki ada security testing juga. Jadi otomatis dijamin untuk security-nya. Jadi ada daily penetration testing, jadi nggak takut kena DDoS, nggak takut eh, dikirim ransomware atau apa, nggak takut leak data, privacy semua di Meraki dijamin pasti aman. Oke, terima kasih Mas Rio untuk jawabannya. Mungkin Bapak-Bapak bisa klik link yang dikasih oleh Hafiz. Kita ada link quizzes yang mungkin bisa join ke quiz tersebut. Nanti untuk juara 1, 2, dan 3-nya akan mendapat hadiah gimmick dari kami. Nanti akan saya japri juga. Tolong masukkan nama yang jelas di situ biar kita tahu nih mau kontaknya ke siapa gitu. Oke, mungkin saya kasih penjelasan sedikit ya, Bapak Ibu. Kali ini kuis akan diadakan menggunakan platform Quizizz. Kemudian untuk Bapak Ibu yang join, mohon dibantu untuk menggunakan nama dash perusahaan. Jadi untuk pemenangnya kita bisa lacak, kita bisa tahu. Karena nanti untuk 3 teratas ada hadiahnya ya Mas Robi. Siap, betul. Oke. Baru monitor saya udah muncul Mas? Sudah kelihatan. Ya, baru 11 orang saya lihat yang join. Kalau dilihat di room tadi masih ada 60 orang kayaknya, 60 lebih gitu. 60 lebih. Ya. Kita tunggu kurang lebih 1 menit. Kuisnya gampang Bapak Ibu. Hanya 5 pertanyaan. Jadi ini nggak cuman benar salah, Bapak Ibu juga diadu kecepatan menjawab juga karena sangat mempengaruhi dengan poin yang Bapak Ibu dapat. Di masing-masing nanti akan melihat pertanyaan, bisa langsung dijawab. Untuk screen saya akan menampilkan leaderboard, jadi kita bisa lihat live siapa pemenangnya untuk kali ini. Begitu. Oke, baru 25 orang, masih ditunggu. Jangan lupa Pak ya, untuk dikasih nama, nama perusahaannya, jadi biar gampang kita nge-trace-nya nantinya.
Ya, betul. Nama dash perusahaan. Kalau misalnya ada yang masuk, kayaknya beberapa ada yang masuk pakai nama doang. Mungkin bisa diulang aja, Pak. Keluar mungkin terus masuk lagi dengan nama dash perusahaan. Jadi untuk pemenangnya nanti gampang kita tracking. Oke, baru 30 peserta yang join. Mm. Kita tunggu semenit lagi ya. Ya. Kemudian jangan lupa Di- diisi, ya gimana Mbak? Mungkin dibacain kalau ada yang namanya nggak eligible, kalau ada yang namanya salah, supaya Oh iya. Bapak Mungkin Ibu habis. aware gitu. Oke. Kalau ada yang nggak Mungkin eligible. bisa ke Pak Adik, Bapak Biondi, bisa masuk ulang Pak. Kemudian ada Bapak Sofian, Ya. Bapak Davi Hermanus, lumayan banyak nih yang pakai nama doang ya. Pak Eko Suharyanto, Pak Teddy R, Bapak Faisal Piliang, Bapak Handi Noviarto, Bapak Andri Kusuma, Bapak Okta. Ya, buat masuk ulang aja. Keluar, terus coba join lagi, ditambahin nama perusahaannya. Ya. Nanti kalau menang ketahuan Pak. Iya. Kemudian nanti di akhir acara jangan lupa diisi feedback formnya Bapak Ibu. Biar pemenangnya juga kita bisa hubungin ya. Iya, betul sekali. Ada gimmick juga untuk 40 pengisi pertama. Banyak ya, 40 ya. Banyak, 40 banyak. Berarti kalau di sini pesertanya sekitar ada 55-an, wah hampir sebagian besar dapat ini. Iya. Adik udah log out sama login. Siap. Siap. Oke. Ada lagi? Masih kita tunggu ya. Oke. Masih ada yang nggak eligible, Hafiz, boleh dicekin. Kayaknya beberapa udah sih. Itu ya, yang Adik sama Biondi masih belum. Adik tadi udah kan, udah masuk lagi. Udah masuk lagi. Oh iya. Oke, berarti ini eligible untuk yang menuliskan nama dan perusahaannya ya? Siap. Ya. Oke. Ada yang kesulitan, kalau ada yang kesulitan bisa turn on mic-nya mungkin yang masih. Ya, mungkin kalau ada kendala buat masuk atau nanti di tengah-tengah kuis ada kendala Bapak Ibu, gampangnya mungkin langsung keluar aja terus masuk lagi Pak. Tapi harusnya nggak ada kendala sih. Cuman ada kadang 1-2 aja kayak gitu. Bapak Sulfiandi mungkin boleh keluar lagi Pak buat masuk pakai nama perusahaan juga. By the way guys, ini recordingnya masih perlu dilanjutkan atau? Boleh lanjutin aja lah. Lanjut ya. Oke. Selesai aja. Oke. Kita mulai aja. Kuisnya kita mulai aja. Untuk yang masih mau join silakan. Kuisnya akan berlangsung hingga 5 menit dari sekarang, kurang lebih 11.56 ya Mas Robi? Ya, betul, 11.56. Oke, yuk. Oke, kita mulai sekarang kuisnya. Oke. Ya. Oke. Silakan dimulai. Ada pertanyaan Bapak? Pertanyaannya cuma 5 sih, harusnya. Cuma 5, tanya nggak susah. Iya, harusnya cepet sih. Oke. Pada semakin, kayaknya akurasinya paling tinggi-tinggi semua ini. Untuk yang masih join belum pakai nama perusahaannya bisa di ulang lagi Bapak Ibu, keluar lagi terus masuk dengan link yang saya kasih. Jadi kalau menang eligible Bapak Ibu gitu. Iya, betul sekali. Kan sayang reward ya. Wah, ini kayak pada strike, banyak ini strike. Iya. Simple ya, 5 pertanyaan doang sih. Harusnya 1 menit juga kelar ya. Ya, ini Pak Sofian ya. Pak Sofian masih memimpin. Masih memimpin ya. Ada Pak Adik juga. Oh, langsung kesalip dong. Ini kayaknya main nikung semua nih, sepertinya ini. Iya. Tapi Pak Sofian masih gak gerak tuh, masih paling atas ya. Iya. Masih selalu terdepan. Iya. Masih banyak yang ngerjain, kita tunggu
sampai 11.56. Mungkin ada yang baru mulai juga, silakan. Cuman Pak Sofyan nih yang gak gerak dari tadi. Tetap peringkat 1 ya. Oke, beberapa masih ngerjain, kita tunggu. Ayo, yang lainnya, siapa tahu masih bisa menikung, Pak Sofyan. Iya, karena ini nggak cuma ini ya, nggak cuma benar salah doang, cepet-cepetan jawab juga. Oke, ya beberapa masih ngerjain, kita tunggu aja. Waktunya 2 menit lagi Bapak Ibu. Pemenangnya nanti gimana Mas Robi mekanismenya? Akan dihubungi oleh pihak MI ya? Kan dari sini kita lihat 1, 2, 3-nya siapa, mungkin bisa berbicara dulu, yang bisa infoin namanya siapa, dari perusahaannya apa, ya sedikit kata sambutan lah seperti itu, nanti kita akan hubungin Oke. lagi. Yang Oke, penting oke. jangan lupa isi feedback formnya, karena di situ ada nomor teleponnya yang bisa kita hubungin. Kalau nggak diisi, ya kita sedih buat hubunginnya. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi selain eligible di kuis, feedback formnya diisi juga Bapak Ibu. Jadi kita bisa hubungin. Ya, masih ada beberapa yang masih belum. Ya. Masih ada 2 menit lagi, kita tungguin. Ya kalau 5 pertanyaan harusnya 1 menit kelar ya Mas Robi ya? Harusnya. Mungkin ada yang baru gabung atau baru join seperti itu juga. Iya, ya. Waktu kita masih ada 1 menit lagi ya. Ya, masih 1 menit lagi. Ya, beberapa memang masih kerjain sih. Gua stop recording ya. Siap. Oke. Oke. Kurang lebih 30 detik lagi Bapak Ibu, kuisnya kita selesaikan. Sejauh ini masih